Sejarah. Kota ini memiliki satu-satunya situs perkotaan yang disebut juga Urban Site Prakebudayaan Islam di Pulau Sumatera. Situs ini terletak di Desa Payapasir, Kecamatan Medan Marelan. Diperkirakan, zonasi situs kota Cina ini memiliki luas 30 hektar. Di bawah lapisan tanah situs kota Cina seluas 30 hektar, ternyata memiliki harta yang terpendam. Berupa benda-benda peninggalan peradaban kota Cina 1000 tahun yang lalu. Benda-benda arkeolog itu antara lain keramik-keramik yang didatangkan dari Vietnam, Tiongkok dengan bentuk yang sangat menarik. Dan ada pula ratusan mata uang Tiongkok yang terbuat dari tembaga, arca yang berasal dari India Timur Tengah, peninggalan-peninggalan artefak yang lain berupa tembikar, artefak batu, logam, alat industri logam, sisa struktur bangunan, makam, dan bangunan suci merupakan bukti peninggalan arkeologis yang mengidentifikasikan aktivitas perdagangan di kota Cina. Bagi kota Medan, situs kota Cina ini berbicara tentang kota Medan sebagai kota yang sudah sangat tua keberadaannya. Jadi kota Cina ini merupakan embrio dari lahirnya sebuah kota modern yang bernama Kota Medan. Di sini tersimpan jejak perdagangan kuno 1000 tahun yang lalu. Bahkan juga pusat industri. Jadi Kota Medan ini dari dulu lahir sebagai kota internasional yang penting. Secara etimologi, kata kota Cina berasal dari bahasa Tamil yang bermakna tempat yang kecil dan indah. Menurut penelitian arkeolog Inggris yang telah melakukan penelitian selama 5 tahun di situs kota Cina diduduki bangsa Tamil yang beragama Hindu dan Buddha. Lokasi ini pernah menjadi bandar perdagangan internasional abad 11 hingga 14. Bukti-bukti yang menunjukkan terjadi transaksi perdagangan di tempat ini sangat berpengaruh. Benda-benda yang menjadi transaksi rempah-rempah adalah cengkeh, kayu manis, kapur barus, damar, dan kemenyan. Adanya bukti artefak-artefak yang terkumpul di museum menunjukkan adanya perdagangan pada masa itu. Barang-barang seperti emas yang berasal dari kaki gunung Bukit Barisan, Rotan, Cula Badak, dan Gading Gajah itu didapatkan dari pendalaman Pulau Suwarna Dwipa yang sekarang disebut Pulau Sumatera. Jadi sekitar 13 tahun yang lalu kami sudah berbuat di sini dengan cara mengumpulkan artefak-artefak, menyiapkan tempat, dan mengundang para ahli untuk melakukan eskavasi atau penggalian-penggalian, mengundang mahasiswa-mahasiswa sejarah untuk belajar sejarah langsung di situs ini. Kemudian juga mengajak seniman untuk berkreasi di situs ini. Ada yang membuat film, ada yang membuat karya sastra, ada yang membuat lukisan. Itulah cara-cara yang kita lakukan untuk melestarikan situs ini. Tapi di samping itu juga kita memberitahukan kepada pemerintah bagaimana mereka sebaiknya menyelamatkan sebuah situs. Tapi barangkali kami baru bisa berhasil mengingatkan pemerintah bahwa di utara kota Medan ada situs yang sangat penting, yang sangat dahsyat, dan merupakan asal-usul lahirnya kota Medan. Baru sebatas itu. Dan pemerintah kota Medan belum datang menyelamatkan situs ini. Situs 30 hektar ini 1 cm pun sampai hari ini belum dibeli, belum dimiliki oleh pemerintah kota Medan. Padahal sejarah mereka ada di sini. Situs kota Cina membutuhkan perhatian dari bangsa ini. Jelas, jangan biarkan situs kota Cina tidak memiliki makna apa-apa. Edmund Burke pernah berkata, sejarah adalah suatu perjanjian dari antara orang yang meninggal, orang yang masih hidup, dan mereka yang masih belum lahir. Maka, kita yang masih hidup masih terikat dengan perjanjian itu.
Haruskah kita lepas harga mahal sebuah sejarah? Atau kita tidak menjadi guru kebijaksanaan bagi sejarah kita sendiri?